Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu Guru semuanya, rekan-rekan yang ada di rumah. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya kembali. Oke. Assalamualaikum Mbak Ayu. Halo, suara saya terdengar Mbak? Iya, iya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Dengar Mbak Intan? warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah. Baik, sebelumnya saya opening dulu ya Mbak. Oke, Mbak Intan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan guru, rekan-rekan yang ada di rumah. Alhamdulillah pada sore kali ini kita bisa bertemu lagi dalam live Instagram yang insya Allah selama beberapa minggu ini kita rutin jalankan ya, yaitu Teacher Talks bersama pemateri-pemateri hebat kita setiap minggunya. Dan teman-teman menarik pada minggu kali ini kita akan membahas mengenai mengembangkan evaluasi pembelajaran efektif saat dan pasca pandemi. Tentunya bersama pemateri kita, di sini sudah hadir ada Mbak Ayu Sukmayani, MPD. Selamat sore Mbak. Selamat sore Mbak Intan. Oke, tentunya sebelum kita berbincang mengenai materi kita pada sore kali ini, alangkah baiknya kita mengenal lebih dekat lagi pemateri kita pada sore kali ini. Nah, Mbak Ayu ini teman-teman, beliau merupakan trainer, fasilitator pendidikan Dompet Duafa Jogja ya Mbak ya? Iya, betul. Oke, betul. Alhamdulillah. Dan ada beberapa lagi dan beliau, setahu saya, Mbak Ayu ini merupakan kelahiran Lombok ya Mbak ya? Ya. Oke, kelahiran Lombok. Nah, itu aja teman-teman ya. Dan harus diingat di sini kita akan berbincang mengenai pengembangan evaluasi pembelajaran efektif saat dan pasca pandemi. Bagi teman-teman nanti yang ingin bertanya, boleh ajukan pertanyaannya lewat kolom komentar yang ada di live Instagram ini. Nah, kita say hello dulu kepada pemateri. Silakan Mbak untuk menyapa teman-teman yang ada di rumah. Ya, Assalamualaikum. Selamat sore Bapak Ibu Guru hebat dimanapun berada. Saat ini di live Instagramnya Smart Indonesia. Semoga nanti kita bisa sharing bersama, kita bisa belajar bersama, kita bisa memetik hikmah bersama yang baik. Semoga bisa diambil. Nanti kalau misalkan ada yang kurang baik, mohon dimaklumi, mohon dimaafkan seperti itu. Ya. Oke teman-teman, kita langsung saja kali ya Mbak ya, tanya jawab. Apa Mbak mau ada materi yang disampaikan dulu atau kita mau langsung tanya jawab aja? Mungkin sedikit pembukaan dulu kali ya. Oke, iya boleh pembukaan dulu mengawali pembicaraan kita sore kali ini ya Mbak. Ya, boleh. Silakan. Saya izin mulai ya Mbak Intan ya. Boleh Mbak, silakan. Ya, persilakan Mbak Ayu untuk memulai pembukaannya. Oke, terima kasih Mbak Intan. Bismillahirrahmanirrahim, Bapak Ibu guru hebat semuanya, alhamdulillah bisa menyapa lewat live Instagram ini. Sesuai tema sore hari ini terkait tentang pengembangan evaluasi yang efektif begitu ya, di saat pandemi maupun pasca pandemi nanti. Bapak Ibu guru, kalau kita berbicara tentang penilaian, mungkin itu kita tidak bisa lepas ya dari yang namanya tujuan pembelajaran dan tentunya proses pembelajaran yang nanti menjadi jembatan kita mencapai tujuan itu sendiri. Barulah kita bisa menentukan penilaian yang efektif seperti apa yang cocok dengan tujuan pembelajaran itu. Tapi mungkin di saat pandemi ini kebetulan di Dompet Duafa Jogja saya diamanahkan untuk menjadi pendamping sekolah seperti itu. Jadi beberapa keresahan guru, kesulitan yang dirasakan guru ketika pandemi ini memang kita juga sedikit banyak ikut merasakan seperti itu karena mendapatkan banyak curhatan juga dari guru-guru. Iya betul. Jadi memang kalau kita melihat keadaan yang sekarang, kalau kita hanya fokus seperti itu ya dengan
dengan pandemi, dengan krisis yang terjadi, baik itu kemudian berdampak ke ekonomi, ke pendidikan yang belum bisa dibuka secara normal, mungkin kita akan pesimis dengan tuntutan tugas dan tanggung jawab kita sebagai pendidik seperti itu. Iya, betul, Apalagi Bu. mengingat tantangan ke depannya yang akan dihadapi oleh anak-anak kita seperti itu, dengan tuntutan anak-anak kita harapannya bisa memiliki keterampilan abad 21, di mana yang kita tahu bahwa harus ada 4C di sana, mulai dari critical thinking-nya, ada collaboration-nya, kemudian komunikasi, dan creativity, kayak gitu kan ya. Kemudian kita juga dihadapi dengan pandemi seperti itu. Lalu apa yang harus kita lakukan? Nah, iya. Betul Mbak, itu sih sebagian keresahan dari saya juga yang merupakan salah satu guru gitu ya di SD Islam Al Syukro binaan Domet Duafa juga. Banyak sekali keresahan-keresahan yang kita alami sebagai pendidik gitu. Nah, tadi betul banget dengan pembicaraan Mbak Ayu yang tadi disampaikan adalah bagaimana sih solusinya mengenai kita pembelajaran jarak jauh seperti ini, dan kita sekarang sedang dihadapkan dengan yang namanya pandemi gitu. Mau tidak mau pembelajaran kita harus dilakukan secara jarak jauh gitu. Ya, dengan hal tersebut juga kemudian beberapa, kalau kita misalkan fokus dengan dalam permasalahan itu, dengan krisis yang kita hadapi, tentu sebagai pendidik kita akan pesimis ya mungkin. Dengan tantangan ini, kemudian dengan targetannya yang lumayan seperti itu, dengan targetan yang harus kompetensi yang harus dimiliki oleh siswa, bisa nggak ini? Gitu. Nah, oleh karena itu perlu kita, mungkin di awal perlu kita untuk merubah mindset. Saya ada sedikit cerita nih Mbak terkait tentang krisis seperti itu. Kalau di kalau kita menilik ke bahasa lain nih, kalau di bahasa Mandarin. Kalau di bahasa Mandarin, krisis ini dinamakan weiji. Ada dua suku kata di sana, weiji. Weiji. We dan Ji ya. We itu artinya adalah danger atau sebuah hal yang bencana seperti itu. Nah, sedangkan Ji itu memiliki makna peluang, kesempatan, opportunity. Nah, kita bisa melihat di sana bahwa di dalam krisis ternyata ada dua sisi yang bisa kita lihat dari segi bahaya, dan tetapi di dalam bahaya itu ternyata ada kesempatan atau peluang. Kemudian saya melihat kita bisa, mungkin dari Bapak Ibu guru mungkin juga pernah membaca tentang kayak buku dari Spencer Johnson tentang Who's Moved My Cheese. Kalau ada yang sudah baca, mungkin nanti bisa di kolom komentar ya, apa sih kemudian hikmah yang bisa diambil dari buku itu. Nah, Who's Moved My Cheese ini bercerita tentang 4 tokoh utama di sini, 2 ekor tikus yang bernama Skip dan Scurry. Kemudian ada 2 kurcaci bernama Ham dan How. Nah, mereka ini hidup di sebuah labirin. Jadi keempat tokoh ini biasanya menemukan cheese atau keju itu di sebuah blok, di blok C. Nah, di blok C itu mereka bisa menikmati keju dengan sepuasnya sampai mereka kenyang. Begitu seterusnya yang mereka lakukan setiap hari, kebiasaan yang mereka lakukan setiap hari. Sampai suatu hari persediaan keju di sana mulai menipis, mulai berkurang, dan pada suatu hari persediaan kejunya pun habis. Nah, kemudian apa yang dilakukan oleh tikus dan kurcaci ini? Nah, si tikus karena melihat keadaan itu, merespon dengan kelebihan penciumannya, mereka mengendus. Mereka mencoba mencari persediaan keju di tempat yang lain. Setiap blok mereka datangi masih kosong, ada, walaupun mereka menemukan ternyata sedikit, tidak mencukupi kebutuhan mereka. Akhirnya mereka mencari lagi sampai akhirnya mereka bertemulah dengan
persediaan keju yang begitu banyak di blok yang lumayan jauh dari blok mereka sebelumnya, itu di blok N. Akhirnya di sana mereka bisa menikmati kembali keju yang mereka harapkan. Sedangkan apa yang terjadi dengan dua kurcaci, mereka terus menyalahkan keadaan. Mereka marah seperti ini dan mereka bertanya, who's move my cheese? Who's move my cheese? Siapa yang memindahkan keju saya? Keju saya. Alhasil ya mereka tidak bisa menikmati keju lagi, berbeda dengan tadi dari sisi si tikus seperti itu. Nah dari sini kita bisa melihat bahwa perbedaan respon yang diberikan tentu akan mendatangkan hasil yang berbeda juga. Nah kita juga sebagai pendidik saat ini menghadapi krisis pandemi tentu diharapkan ke depannya tidak lagi terfokus kepada hal negatif. Mari kita merubah mindset, mengambil kesempatan, mengambil peluang. Apa yang bisa kita lakukan ketika untuk pendidikan, walaupun kita berada di krisis saat ini, seperti itu. Nah, berhubungan dengan penilaian, tentu nanti akan berhubungan dengan proses juga. Nah, apa nih proses yang terbaik yang bisa kita upayakan, inovasi-inovasi apa, peluang-peluang apa yang bisa kita ambil, kesempatan apa yang bisa kita maksimalkan, kemudian momentum apa yang bisa kita kemudian di saat ini masuk di sana sehingga tujuan-tujuan itu sudah bisa tetap tercapai. Nah kemudian ini saya lanjutkan atau bagaimana Mbak Intan? Boleh dilanjutkan. Kalau misalkan masih ada pembahasannya silakan dilanjutkan. Oke. Nah itu tadi mungkin pelajaran dari tikus. Spencer Johnson dari kita Who's Move My Cheese gitu. Nah kemudian apa nih yang kita bisa kemudian lakukan ketika di pembelajaran di masa pandemi ini? Seperti yang tadi dikatakan di awal bahwa tentu penilaian berhubungan dengan tidak bisa dilepas seperti itu ya dari proses pembelajaran. Nah kemarin nih kita sudah dapat info terbaru yang insya Allah nanti akan diterapkan di 2021 bahwa nanti penilaiannya tidak lagi seperti ujian nasional di tahun-tahun sebelumnya, kemudian asesmen juga tidak akan hanya kepada satu ranah kognitif saja, tetapi sudah asesmen kompetensi yang itu artinya tidak hanya pada satu ranah, tetapi ketiga ranahnya, kognitifnya iya, psikomotoriknya iya, afektifnya juga iya, ditambah nanti lagi dengan dengan survei karakter seperti itu. Jadi memang kedepannya kita juga mesti menyiapkan peserta didik kita supaya terbiasa dengan penilaian yang akan mereka hadapi dengan cara berproses dari sekarang. Saya rasa pandemi ini merupakan salah satu momentum yang bisa kita ambil kesempatannya untuk proses pembelajaran yang mungkin dulu nih kita sudah nyaman dengan datang ke sekolah, memberikan pembelajaran, menjelaskan dengan sumber yang ada di sekolah, baik itu betul Mbak. PPT seperti itu ya, PowerPoint, kemudian di perpustakaan kayak gitu ya. Kemudian ada tugas, nanti bimbingan tugas, terus dinilai, sudah. Betul. Itu ya. Tapi sekarang seperti apa? Nah, mungkin seperti tantangan saat ini adalah karena yang dibutuhkan adalah keterampilan yang 4C tadi. Nah ini kita bisa menerapkan dari sekarang. Ini adalah momentum, ini adalah peluang, ini adalah kesempatan bahwa meskipun dengan long distance, hubungannya long distance ya antara guru dan siswa, itu bisa kita biasakan siswa-siswa kita dengan melakukan berbagai macam pembelajaran berbasis masalah. Jadi karena tadi ya, karena keadaannya seperti ini, kemudian kita manfaatkan nih, misalkan nih sekarang karena anak-anak berada di rumah saja dengan orang tuanya, kemudian
Kita ingin supaya anak-anak kita keterampilannya tetap diasah, karakternya tetap terjaga, seperti itu. Kita bisa memberikan beragam pembelajaran melalui problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah seperti itu, supaya anak-anak kita secara materi esensialnya dapat, kemudian mereka juga mampu untuk menyelesaikan permasalahannya pribadi secara mandiri. Nah, permasalahan-permasalahan yang kita angkat juga harapannya yang memang dekat dengan mereka, seperti misalkan kesehatan mental. Ini kan menjadi suatu isu yang sangat ini ya di saat pandemi seperti ini. Bagaimana anak-anak kita tetap terjaga seperti itu, mereka tetap bahagia, mereka tetap mentalnya terjaga walaupun di rumah, tidak pernah bertemu dengan teman-temannya seperti itu. Nah, ini kita jaga dengan cara apa? Kita bisa mengajak anak-anak kita untuk menjadi misalkan menjadi peneliti cilik. Nah, bisa menjadi peneliti cilik. Apa yang mereka teliti? Nah, kira-kira apa sih kegiatan menarik yang biasa mereka lakukan ketika berada di rumah? Sampelnya bisa dari teman-teman mereka sendiri, teman-teman kelas atau tetangganya ataupun yang ada di RT-nya ataupun dari keluarganya sendiri. Kira-kira bagaimana sih perasaan orang-orang yang hanya berada di rumah aja nih ketika pandemi? Kemudian apa sih kegiatan yang dilakukan oleh orang-orang ketika hanya di rumah saja di kala pandemi? Nah, itu bisa mereka menjadikan penelitian sederhana yang di mana mereka anak-anak dibiasakan untuk berkomunikasi, untuk kemudian critical thinking, nanti di sana mereka harus menganalisis, kemudian secara kemampuan literasinya mereka juga diasah karena buat laporan seperti itu, dan secara literasi berbicara mereka juga harus terbiasa karena nanti akan melaporkan hasil penelitiannya. Kemudian apalagi nih yang bisa kita lakukan? Nah, secara itu tadi untuk bentuk yang keterampilannya, psikologisnya. Terus kalau sikap bagaimana para kita kesulitan dalam pemantauan ya. Mungkin Bapak Ibu guru bisa nanti di komen juga. Untuk karakter biasanya yang dihadapi adalah bagaimana nih memantau anak-anak ketika di rumah, Mbak, artinya. Karena memang dulu biasanya kita bisa nih ngajak mereka langsung sholat duha yuk di jam 9 sholat duha. Bisa kita lihat mana anak-anak yang cara wudhunya udah bener apa enggak, beneran sholat apa enggak, nanti jamaah apa enggak di sholat zuhurnya, seperti itu. Nah, ketika pandemi gimana cara pantaunya, Mbak? Nah, ini kita bisa Bapak Ibu dengan menggunakan buku pantau ibadah ataupun kronik siswa. Nah, di buku kronik siswa ini kita bisa di sana apa yang menjadi tujuan di sekolah bisa kita masukkan di sana. Misalkan di sekolah ada program untuk yang dulu ada program sholat duha, kita bagian kita memasukkan bagian ibadah, kemudian ada bagian literasi. Kalau misalkan di sekolah memang menekankan pada literasi siswa, misalkan di sana ada program one day one page atau one week one page, nah nanti bisa di rekap terus di sana penilaian bacaan mereka, bacaan siswa kita seperti apa, kemudian bacaan Al-Qur'annya. Kemudian bisa juga dengan kegiatan harian seperti membantu orang tua, sehari satu kebaikan. Nanti di sana bisa terekam semua tergantung dari tujuan kita. Nah, jadi tetap ya berdasar pada tujuan, kemudian kita buat nih bagaimana prosesnya, pemantauannya seperti apa. Apakah nanti akan dilakukan supervisi 1 kali sebulan via video call atau melalui kolaborasi dengan orang tua untuk terus kemudian memantau apakah siswa di sana benar-benar mengisi atau enggak. Nah, di sana juga kita bisa untuk sikap jujurnya, bisa menanamkan sikap jujurnya juga, tanggung jawabnya juga terhadap tugas dan banyak hal lagi. Jadi walaupun di saat yang seperti ini, mari kita ambil peluang, mari kita ambil kesempatan dan mencoba untuk meminimalisir bahaya yang mungkin selama ini menjadi momok nih di pikiran kita. Seperti itu, Mbak Intan. Oke, baik,
Iya, terima kasih Mbak Ayu untuk apa namanya pembukaannya, Masya Allah ya, itu juga sedikit gambaran yang saya alami selama pembelajaran jarak jauh ini. Jadi kan biasanya kita kalau di sekolah ada yang namanya anak-anak sebelum masuk sekolah itu sholat berjamaah duha biasanya ya. Kemudian juga ada tadarus. Nah, jadi di kita dialihkannya dalam masa pandemi ini, jadi anak-anak itu menggunakan WhatsApp mereka. Jadi laporan tiap sebelum jam 7 ada laporan salat duha. Jadi laporannya hanya sebuah gambar aja gitu. Cukup gambar aja, entahlah ya itu mereka secara jujur atau tidak, tapi di situ kita sebagai guru mungkin bisa melihat penilaian apakah nih anak murid ini jujur, mereka melaksanakan kegiatan yang sudah diperintahkan oleh guru itu, atau mereka hanya misalkan pakai mukena, pakai sarung, pakai peci aja kemudian foto. Nah, di situ kita juga bisa memantau, mungkin kita juga bisa konfirmasi ke orang tuanya seperti itu ya Mbak ya. Bisa konfirmasi juga ke anaknya gitu. Nah, ini mungkin ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terkait penilaian di masa pandemi seperti ini. Biasanya ada yang anak aktif misalkan mengikuti pembelajaran jarak jauh, dan ada juga beberapa anak yang dia udah kayak di masa bosan gitu Mbak. Nah, di masa bosan kemudian dia kayak mentalnya bukan keganggu ya, tapi dia itu kayak merasa saya bosan nih Miss, pembelajaran jarak jauh seperti ini, saya kangen atau rindu dengan teman-teman belajar di sekolah apa gitu. Nah, untuk mengantisipasi dengan cara seperti apa Mbak, misalkan ketika kita sedang mengadakan Zoom atau Google Meet, tetapi si anak ini tidak mengikuti selalu dan terus-terusan dia tidak mengikuti gitu. Cara untuk mengantisipasi atau kita pendekatan secara pribadikah atau secara komunikasi lebih dalam lagi orang tua gitu, seperti apa biar semangatnya anak ini muncul lagi gitu. Oke, terima kasih Mbak Intan. Iya, Ini sama-sama mungkin Mbak. menjadi ini mungkin juga menjadi permasalahan dan tantangan ya Iya, betul. di masing-masing. Karena memang udah lumayan lama dan ini hampir 1 tahun Ini udah ya. hampir Hampir semester, iya. Dari kan ini kan semester baru ya Mbak ya. Kemudian 6 bulan sebelumnya juga mereka pembelajaran jarak jauh juga. Jadi bisa dihitung mereka 1 tahun untuk pembelajaran jarak jauh di rumah gitu. Makanya akhir-akhir ini mereka sering mengeluhkan kepada saya, Miss, aku tuh udah capek Miss belajar dari rumah. Kangen rindu dengan teman-teman, suasana di sekolah gitu. iya pasti. Dan orang ya jangan salah guru juga sepertinya lebih rindu lagi ya Betul, dengan betul, keadaan di betul Mbak, iya. sampai ada soal kemarin kita apa namanya coba untuk berdiskusi dengan guru sampai menitikkan air mata saking Ya memang ampun, merasakan rindu juga dengan betul, anak-anak kayak iya. gitu. Nah, Euforianya alhamdulillah berbeda ya Mbak ya. Rasanya berbeda beda saat kita mengajar dari rumah dan saat kita mengajar dari sekolah. Beda banget rasanya. beda benar sekali. Eh, kalau apa namanya dengan yang tadi Mbak Intan sampaikan, saya pernah membaca sebuah apa namanya penelitian juga. Nah, salah satu yang bisa kita yang membuat pembelajaran efektif adalah salah satunya kedekatan membangun engagement Iya, antara guru dengan siswa. oke. Nah, langkah dalam menjalin kedekatan ini salah satunya itu Mm-mm. adalah menjaga antusiasme siswa, Iya. menjaga antusiasme siswa. Nah, langkah yang ditawarkan di sini adalah ketika memang sudah terjadi ada nih yang seperti tadi ya keterlibatan Mm-mm. siswa mulai berkurang, kita bisa Betul. melakukan salah satunya dengan pendekatan personal. Dengan Oke. pendekatan personal, kemudian hal yang pertama perlu kita tekankan ketika berkomunikasi dengan siswa adalah jangan kemudian eh, hanya menekankan pada kebutuhan kita. Dalam artian kenapa kamu nggak ikut atau kenapa kamu absen, kenapa kamu nggak apa namanya mengikuti kelas seperti itu. Tetapi kita Mm-mm. lebih kepada apa nih ya ternyata yang membuat dia siswa kita kemudian tidak masuk. Nah, boleh Mm-mm. kita mengawali apa yang bisa ibu bantu dengan keadaannya sekarang, apa yang Iya. bisa permasalahan apa nih yang ada nggak yang ibu bisa bantu di sana
itu adalah yang perlu kita tanyakan ke siswa, karena kita mungkin nih siswa kita nggak masuk karena terkendala dengan HP misalkan yang dibawa oleh Betul. orang tua, karena fasilitas nggak ada kuota misalkan, atau HP-nya cuma ada satu tetapi punya saudara yang mungkin di kelas yang udah lebih Tinggi. dewasa yang Mm-mm. membutuhkan yang lebih membutuhkan untuk mengikuti kelas dan sebagainya. Itu perlu kita gali permasalahannya dulu. Nah, apa yang bisa kita upayakan, apa yang kita bisa bantu, itu nanti kita berikan solusinya. Nah, itu mungkin salah satu treatment atau upaya yang bisa kita lakukan di awal untuk terus menjaga uh, adalah milik kita bersama, bukan hanya dari ini adalah kelas yang dibuat oleh guru untuk siswa, Guru. tetapi ini memang kelas kalian, dan ya, kita memiliki tanggung jawab bersama untuk menjaga kelas ini supaya kita tetap bisa berkomunikasi, kita tetap bisa belajar bersama, kita bisa tetap untuk mengambil pengetahuan-pengetahuan bersama seperti itu. Nah, itu rasa memiliki dengan kelas supaya tetap terjaga juga hubungan mereka antar antar teman-temannya. Nah, itu bisa kita upayakan seperti itu, Mbak Intan. Oke, ini Mbak, waktu pas kemarin kita kan ada sharing talks juga dengan mengenai pembelajaran masa dan pasca pandemi. Nah, waktu itu ada pemateri bilang kalau misalkan beda ya, ketika tujuan atau bukan tujuan, tetap ketika kita pembelajaran offline dengan pembelajaran online itu beda untuk pencapaiannya. Jadi ketika online pencapaiannya lebih disetengahkan gitu ya Mbak ya. Betul nggak Mbak? Betul ya. Jadi ketika online gini untuk pencapaian pembelajaran kita agak setengahkan karena itu tadi tidak agar pertengahan tidak merugikan murid dan tidak juga merugikan siswa gitu. Karena di masa pandemi seperti ini bukan hanya guru, bukan hanya murid yang merasakan bosan gitu ya. Karena kita kan juga mengajar lewat online bagaimana ya kayak seperti ini nih kita ngobrol online kayak dengan layar gitu kayak beda gitu ya ininya suasananya atau rasanya euforianya beda gitu. Nah yang ingin saya tanyakan adalah di sebagian di sana kan banyak juga orang tua yang bekerja. Misal ayah dan ibunya juga dia bekerja sedangkan di rumahnya ini dia tidak dengan siapa-siapa, misalkan cuma ada neneknya aja, sedangkan neneknya ini dia tidak tahu nih bagaimana penggunaan cara pembelajaran dan menggunakan media sosial atau kayak misalkan Zoom atau misalkan Google Meet. Nah, itu bagaimana caranya kita memberitahu tools apa aja, misalkan kayak pembelajaran kepada siswa ini, memberitahu kepada orang tua yang sibuk dengan pekerjaannya untuk melibatkan orang tua dalam evaluasi belajar itu seperti apa, Mbak? Oke, makasih Mbak Intan. Kalau di ini kita berbagi pengalaman ya, Mbak Intan ya. Ayah, iya Kalau saya juga di ini pertanyaan sepengalaman saya gitu loh, Mbak. Oke, kalau di sini di kebetulan ya tadi ya Iya, mendampingi sekolah juga. iya, Kalau kita di awal dulu itu memang terkendala malah dengan tidak jauh berbeda keadaannya. iya, Kalau di Gunung Kidul ya, khususnya mm-mm, di Gunung Kidul. mm-mm. Kalau orang tua itu pagi sampai sore itu biasanya di ladang, hanya tinggal dengan Iya, neneknya rumah iya seperti itu betul. ya. Mm-mm, mm-mm. Kemudian HP berarti tidak bisa diakses dari pagi sampai sore karena dibawa oleh orang tua. Betul. Lalu sedangkan pembelajar kita tidak mungkin hanya memberikan tugas saja seperti itu ya. Anak-anak mengerjakan tugas lalu dikirim, itu juga tentu akan membuat Tentu ada anak-anak itu komplainan dari orang tua juga. karena orang tua tentu harus membimbing, kemudian nggak semua Betul, orang tua iya, ingat materi seperti itu lagi. Nah, kalau kita kemarin menyarankan untuk guru-guru modul sendiri, Mbak. Jadi oh membuat eh, modul sendiri ya.
Jadi guru-guru membuat modul pembelajaran sendiri yang disesuaikan dengan keadaan di lingkungannya. Jadi langkah pertama yang kita arahkan ke guru-guru adalah melakukan analisis dulu terhadap siswanya, melihat apa sih siswa-siswa kita di kelasnya masing-masing itu apakah punya HP atau enggak. Kemudian kemampuan dari orang tuanya bisa mengakses Google Form atau bisa punya Zoom atau Google Meet enggak. Okay. Google Classroom enggak. Kemudian dari wilayahnya apa? Wilayah yang seperti apa? Apakah dengan padat penduduk ataukah dekat dengan persawahan atau seperti apa lingkungannya di sana. Nah, dengan analisis dengan data awal itu kemudian kita mengajak guru-guru untuk menyusun materi dan strategi seperti apa untuk pembelajarannya. Di modul itu kita mengajak guru-guru untuk secara detail menjelaskan langkah-langkah apa yang harus siswa-siswa kita lakukan ketika berada di rumah. Mulai dari kalau ada pembiasaan dari jam berapa sampai jam berapa, itu apa yang harus dilakukan siswa. Misalkan kalau pembiasaan tadi sholat ada yang taktis kan. Nah, di awal berarti di pukul 7.15 sampai dengan pukul 8 misalkan, itu siswa murojaah. Nah, kegiatannya di sana dijelaskan. Setiap jam 7 absen dulu, misalkan di WA grup, kalau misalkan karena di jam segitu mungkin orang tuanya belum berangkat, nah dan jadi di absen dulu, kemudian setelah itu nanti siap-siap harus dari mandinya itu ditekankan di sana harus mandi pakai pakaian karena biasanya keadaan badan itu mempengaruhi mood juga. Ketika anak-anak masih dengan pakaian tidurnya, ya tentu akan produktivitasnya itu berpengaruh sama produktivitas juga ya, Mbak? Sangat berpengaruh dengan mood seperti itu. Dan tadi pukul dari bangun tidurnya, kemudian sholat, mandi, berpakaian rapi, siap-siap murojaah misalkan, kemudian misalkan pelajarannya tentang karena tadi ya berdasarkan analisis lingkungan misalkan ada materi yang cocok nih untuk mereka hanya sekedar di luar mengamati tanaman atau mengamati hewan. Kemarin itu contohnya alat gerak hewan seperti itu. Nah, mengamati hewan yang ada di sekitarnya. Catat, misalkan ketemu sama itik itu alat geraknya apa, seperti apa, lihat kupu-kupu dicatat dan segala macam. Cukup seperti itu pembelajarannya. Nanti kemudian bagaimana dengan evaluasinya, apalagi harus melibatkan orang tua. Nah, di sini kita bisa di akhir setelah proses pembelajaran itu, di akhir kita bisa menyelipkan ketika selesai makan, karena tadi kan pembelajarannya sudah sampai siangnya, kita berikan pojok orang tua di sana, pojok orang tua di mana kita berikan pengarahan juga ke orang tua apa sih yang harus dilakukan orang tua. Nah, ketika malam itu biasanya kan orang tua sudah berkumpul ya, biasanya di jam makan malam itu biasanya berkumpul bersama seperti itu. Nah, setelah makan malam duduk bersama dengan orang tua seperti itu, lalu presentasikan hasil pembelajaran terkait hasil pengamatanmu terkait tentang gerak hewan yang kamu temukan di sekitar rumah. Nah, jadi di sana terjalin kolaborasi juga, anak mampu untuk berbicara, berkomunikasi dengan orang tua juga akhirnya tahu, oh anak saya hari ini belajar ini, ternyata oh anak saya ternyata belum mampu nih secara komunikasi, belum pede padahal hanya kepada orang tuanya saja, atau secara tulisan ada yang seperti apa. Nah di sana perlu memang walaupun dari pemerintah sudah ada ya modul pembelajaran yang diberikan, betul. tapi kita bisa sebagai guru menyederhanakannya lagi, yang lebih komunikatif lagi, yang lebih disesuaikan lagi dengan keadaan murid ya, Mbak ya. Betul.
itu juga bisa menjadi jembatan penghubung komunikasi Oke. antara guru dan siswa. Kita juga bisa terus Oke. memfollow up kemudian. Seperti Iya itu, betul. Mbak. Banyak juga ya Mbak ya untuk plusnya gitu. Jadi ketika misalkan yang tadi metode yang dipaparkan oleh Mbak Ayu ketika anaknya mempresentasikan depan orang tuanya, itu juga bisa menumbuhkan jiwa kritis dalam diri si anak itu. Anak. Kemudian sedikit demi sedikit dia bisa belajar komunikasi yang baik walaupun misalkan masih di depan orang tuanya gitu. Karena dari kecil dia sudah dibelajari mengenai komunikatif yang baik dan benar gitu. Mulai belajar untuk presentasi. Nah, ini untuk pertanyaan selanjutnya mungkin untuk pembelajaran jarak jauh juga di sini banyak sisi negatifnya, banyak sisi positifnya gitu ya Mbak ya. Seperti dari cerita yang di awal oleh Mbak Ayu terkait yang tadi si pemanfaatan si tikus dan siapa tuh tadi satu lagi kurcaci. Nah, di sini juga ada nih Mbak yang ingin saya tanyakan. Alasan pemerintahan kan banyak banget tuh untuk dampak negatif belajar di rumah. Mulai dari anak menjadi stres, mulai menjadi ancaman putus sekolah kan. Kemudian juga risiko tumbuh kembang siswa juga agak menjadi ancaman gitu untuk para guru dan ini juga menjadi tantangan tersendiri gitu untuk guru bagaimana kita untuk mempertahankan tumbuh kembang siswa itu seperti apa di masa pandemi seperti ini. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah menurut Mbak Ayu metode belajar jarak jauh yang perlu diperbaiki saat ini adalah apa? Oke. Dari awal sebenarnya pemerintah sudah memberikan batasan ya Iya, terkait tentang materi apa sih yang mesti anak-anak kita dapatkan sampaikan. ketika berada di rumah, apa yang guru-guru harus sampaikan dan apa yang perlu untuk menjadi fokus dan yang bisa untuk dikesampingkan seperti itu. Oke, Kalau iya untuk betul. materi pendidikan tadi ya materi Mm-mm. difokuskan ke materi esensial, Iya difokuskan pada betul. keterampilan hidup supaya anak-anak Mm-mm. kita bisa istilahnya menghadapi atau menyelesaikan masalahnya secara mandiri, secara pribadi. Oke. Nah, itu saya Mm-mm. rasa kemudian karakter tentunya. Nah, Iya, saya rasa betul. ini sudah dari pemerintah sudah sangat tepat dalam Sudah tangan mengusulkan tepat hal ya. ini. Nah, tergantung sekarang bagaimana kita mengeksekusinya nih. Nah, Mm-mm. kalau kemarin saya ada dari Sekolah Guru Indonesia, Iya, dari Dompet Duafa juga, ini iya. mengeluarkan sebuah gerakan, Mbak. Jadi ada gerakan yang namanya uh, gerakan kolaborasi guru pemimpin. Nah, di dalam gerakan itu ada sebuah model pembelajaran kita gerakkan secara bersama-sama di sana. Mm-mm. Itu adalah Mm-mm. sosial SPL itu Startup Project Leadership atau Oke. berbasis startup memang. Nah, Mm-mm. saya dengan apa namanya karena yang menjadi latar belakang ini adalah ya karena pertama anak-anak mulai bosan dengan pembelajaran yang hanya tugas mungkin Hanya ya tugas, iya. Karena melihat mungkin video pembelajaran kayak gitu ya. iya betul. Yang Nah, saya karena alamin, ya Mbak Intan. iya, mohon izin Mbak, yang saya alamin sepengalaman saya banyak juga kan setiap sekolah ini berbeda ya Mbak ya. Kadang sekolah yang satu metodenya seperti ini, sekolah swasta seperti ini metodenya, sekolah negeri beda lagi metodenya seperti ini. Nah, ada juga misalkan dan bukan hanya satu sekolah ke sekolah yang lain, bahkan satu guru dengan guru yang lain pun metodenya berbeda. Terkadang seperti itu ya Mbak ya. Ada yang guru aktif tiap minggunya mengadakan pertemuan di Zoom gitu. Ada yang guru hanya aktif memberikan video pembelajaran saja gitu. Bahkan yang kita tidak tahu ketika kita memberikan video pembelajaran, kita pun tidak tahu kan apakah si anak itu nonton, apakah si anak itu menyimak video yang kita berikan atau tidak gitu. Nah, itu yang menjadi keluhan biasanya di murid-murid ini. Ada yang hanya guru yang hanya memberikan tugas, sedangkan untuk penyampaian atau penjelasan materi yang diberikan itu sangat minim sekali gitu. Karena tadi yang seperti saya jelaskan, bukan hanya sekolah ke sekolah yang lain, bahkan kadang guru dengan guru yang lain pun metodenya berbeda gitu. Mungkin itu yang tadi salah satu pemicu kenapa ada anak yang stres, yang kadang menjadi ancaman anak ini putus sekolah karena
mereka berpikir udah males gitu, kayak stres nih kalau misalkan belajar hanya tugas dan tugas gitu. Nah, mungkin itu yang tadi yang betul kata Mbak Ayu ya, metode yang dipilihkan oleh pemerintah sendiri adalah sangat tepat ya Mbak ya. Tinggal kita sebagai guru mengolah lagi, mengkreasikan lagi secara komunikatif lagi bagaimana metode ini sampai dan anak-anak itu sesuai target kita, tidak bosan dan mereka tetap semangat dalam pembelajaran jarak jauh ini. Dan mungkin ada strategi yang bisa kita gunakan juga Mbak di saat seperti ini, apalagi dengan kalau kita lihat kecanggihan teknologi, kemudian tes seperti itu yang lumayan di saat ini lumayan mudah untuk anak-anak kita terima seperti itu. Kita bisa melakukan mungkin switch guru atau switch siswa dengan sekolah lain atau dengan tidak hanya di wilayah sekitar Jabodetabek atau mungkin di luar Jawa atau mungkin malah di luar negeri seperti itu ya. Karena sangat mudah seperti itu untuk kemudian karena itu tadi mungkin karena siswa kita ketemu apalagi dengan guru kelas ya, setiap hari ketemunya sama beliau lagi nih, apalagi virtual saja. Nah, mungkin dengan switch itu tadi, dengan pertukaran guru atau pertukaran siswa, jika kalau misalnya kita bisa melakukan kolaborasi dengan sekolah-sekolah lainnya yang ada di sekitar lingkungan kita atau sekolah yang kita mungkin punya relasi atau hubungan di sana, kita lakukan kolaborasi terkait pembelajaran. Mungkin di minggu ini kita bisa melakukan pertukaran siswa dengan yang ada di Bogor dengan yang ada di Jogja misalkan. Bisa, iya. Akan ada metode yang berbeda ya, yang pasti yang akan diterapkan oleh guru yang berbeda. Nah, itu mungkin bisa menjadi salah satu yang bisa kita upayakan supaya anak-anak kita, ya itu tadi, kalau misalkan sudah merasa bosan, sudah merasa jenuh, ada hal baru seperti itu yang mereka kemudian bisa rasakan. Kemudian yang kedua bisa kita lakukan dengan model pembelajaran kita yang dirubah, tidak hanya lagi dengan fokus kepada satu, misalkan nih dengan penyampaian dari guru saja, tetapi bisa melakukan switch everything is teacher, everyone are teacher misalkan. Dari mereka secara bergiliran bisa menjadi guru untuk teman-temannya sendiri. Nah, hal ini juga kan biasanya sesuatu hal yang menantang, sesuatu hal yang baru, sesuatu hal yang inovatif, itu siswa akan lebih menyukai. Kita juga bisa mengupayakan dengan tadi pembelajarannya hanya berbasis masalah, sehingga anak-anak bisa mengeksplor hal yang lebih, tidak hanya berfokus pada materi yang A, tetapi juga multi secara tematik seperti itu. Bisa mengerahkan tidak hanya kemampuan secara kognitif, tetapi keterampilan yang lain. Kita mungkin nanti bisa membuat project untuk membuat kemudian komik misalkan di pelajaran agak PAI misalkan, sederhana saja tentang materi sholat misalkan. Anak-anak kita diminta untuk mungkin ada yang nanti membuat secara ceritanya, ada yang membuat gambarnya, sehingga menjadi proyek kelas, menjadi nanti mereka kemudian memasarkannya sendiri, mereka mengiklankannya sendiri, mereka mendapatkan hasilnya sendiri. Itu adalah hal-hal baru yang bisa kita lakukan walaupun di kondisi kita yang secara jarak jauh seperti itu. Selain mendapatkan pengetahuan, dapat juga pengalaman, bisa ada benefit, bisa juga ada profit seperti itu. Bahkan lebih banyak akhirnya yang bisa anak-anak kita rasakan seperti itu. Oke, alhamdulillah teman-teman, di sini dari pembicaraan tadi yang kita dengarkan ya, pemaparan dari Mbak Ayu terkait kita bisa ngambil gitu. Jadi bukan hanya sisi negatifnya aja, di pasca pandemi ini dalam pembelajaran banyak hal positifnya juga yang bisa kita gunakan, tergantung bagaimana kita memanfaatkan kesempatan ini gitu. Ayu dari sekarang, guru-guru atau teman-teman rekan-rekan yang sedang menonton live Instagram Smart Indonesia pada sore kali ini, kita kalau misalkan
metode mengajarnya masih monoton seperti itu aja, mari kita ubah lebih kreatif lagi, lebih inovatif lagi, agar tentunya murid-murid kita, anak-anak kita lebih semangat lagi mereka dalam menjalani pembelajaran jarak jauh di masa pandemi seperti ini. Dan untuk teman-teman yang mungkin ingin ada pertanyaan, yang ingin mengajukan pertanyaan kepada pemateri kita pada sore kali ini, ada Mbak Ayu, silakan untuk mengajukan pertanyaannya melalui kolom komentar yang ada di layar handphone teman-teman. Iya, dan teman-teman, kita live Instagram sampai jam 5, kita waktunya tinggal beberapa menit lagi, jadi saya ingatkan kembali sekali lagi untuk teman-teman yang mungkin ingin ada pertanyaan, ada keresahan tersendiri nih mengenai pembelajaran, evaluasi kita, apalagi sekarang kita sudah memasuki masa PAS ya Mbak. Udah anak-anak sekarang udah disibukkan dengan penilaian akhir semester, mereka sudah melalui semester 1 selama 6 bulan dan totalnya jadi 1 tahun sih. Kemarin semester 2 mereka juga udah memasuki PJJ kan ya di rumah, dan sekarang mereka udah masuk ke semester 1 dan belum tahu nih ke depannya untuk semester 2-nya apakah kita lanjut di sekolah atau kita masih kelanjutan di rumah aja gitu. Mungkin sekarang pembelajarannya berbeda kali ya Mbak ya, antara daerah kota sama daerah di misalkan di perkampungan, itu apakah mereka ada guru saya, teman saya, dia seorang profesinya seorang guru tapi dia ada di perkampungan. Jadi mereka ini datang misalkan satu hari Senin, murid ini berkumpul di rumah si A, jadi gurunya yang datang ke rumahnya gitu. Jadi mungkin berbeda ya Mbak ya metodenya antara di perkotaan dengan di perkampungan gitu. Kalau di perkampungan mereka lebih kejangkau, jadi sekali mereka bisa bertemu dengan muridnya gitu. Sedangkan kalau di daerah Jakarta, di daerah Tangerang Selatan, Serpong seperti ini, kita hanya bisa bertatap melalui virtual saja gitu. Nah baik, karena di sini waktu kita sudah menunjukkan ke 16.53, mungkin ada closing statement dari Mbak Ayu. Saya persilahkan kepada Mbak Ayu, disilahkan. Oke, terima kasih Mbak Intan atas kesempatannya. Sebelumnya terima kasih juga kepada Smart Indonesia ya yang sudah memberikan kesempatan untuk sharing-sharing di sore hari ini bersama guru-guru hebat semuanya. Mungkin sebagai penutupan terakhir, mari kita sama-sama kita punya tujuan yang sama, kita punya visi misi yang sama untuk pendidikan anak-anak kita, untuk memberikan yang terbaik untuk mereka. Sudah saatnya kita sekarang sudah bukan zamannya untuk kompetisi, tetapi berkolaborasi. Mari kita, kalau ada hal-hal yang bisa kita kolaborasikan bersama, yuk kita kolaborasi. Apa yang kita bisa untuk lakukan bersama? Seperti yang tadi, misalkan kita bisa melakukan pertukaran siswa, pertukaran guru, atau bisa membuat sharing bersama guru-guru Indonesia, apa yang sudah dilakukan di sekolah A, apa yang dilakukan di sekolah B, mana yang bisa untuk diadaptasi di wilayah A, mana yang bisa di wilayah B, mana yang kita bisa sinergikan, mari kita bersinergi bersama, kita kolaborasi bersama. Jangan patah semangat dengan keadaan, jangan lihat W, mari kita fokus ke G, jangan hanya fokus kepada bahaya, mari kita manfaatkan peluang dan kesempatan yang kita miliki. Selamat bertugas, selamat beraktivitas, seperti itu. Semoga dengan usaha, dengan semua yang kita, Bapak Ibu guru panjenengan semuanya lakukan, saat ini bisa menjadi sebuah amal jariah ke depannya yang amin. Bapak Ibu guru karena sudah meringankan seseorang dalam urusannya, juga Bapak Ibu guru juga diringankan dalam urusan. Seperti itu Mbak Intan, terima kasih banyak, maaf jika ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian. Alhamdulillah, terima kasih banyak Mbak Ayu untuk sharingnya. Banyak sekali, khususnya saya, banyak sekali pembelajaran yang bisa saya ambil dalam kegiatan sharing kita tentunya pada sore kali ini. Saya pribadi terima kasih banyak, bahagia sekali saya bisa berbincang dengan Mbak Ayu walaupun kita hanya berbincang secara virtual, tapi insya Allah semoga ilmunya sampai dan tentunya juga berkah untuk rekan-rekan juga yang ada di rumah. Semoga ilmu atau materi atau sharing pengalaman yang disampaikan oleh Mbak Ayu pada sore kali ini bisa bermanfaat untuk kita, tentunya juga berkah dan kita bisa
berkolaborasi lagi membangun anak bangsa, mendidik anak-anak kita, mengayomi anak-anak kita agar mereka terus dan selalu stabil untuk menjalankan pembelajaran jarak jauh di masa pandemi seperti ini gitu ya. Dan banyak sekali tadi materi-materi atau tips-tips yang sudah diberikan oleh Mbak Ayu mengenai metode pembelajaran jarak jauh yang tidak membosankan gitu. Apalagi sekarang kita sudah memasuki penilaian akhir semester. Semoga tentunya ketika anak-anak kita nilainya tidak sampai KKM atau di bawah standar, tentunya kita jangan harus membimbing atau tadi betul kata Mbak Ayu, kita harus melakukan pendekatan individu atau lebih ditekankan lagi komunikasi kita terhadap orang tuanya, kemudian juga dengan anaknya gitu ya. Oke, rekan-rekan guru, terima kasih banyak juga untuk Smart Indonesia yang sudah mempercayai saya pada sore kali ini berbincang dengan Mbak Ayu, luar biasa. Sebuah penghargaan untuk saya bisa berbincang dengan Mbak Ayu, dan terima kasih juga untuk Dompet Duafa ya Mbak ya, yang sudah mensupport kita pada sore kali ini. Dan untuk teman-teman yang ada di sana, terima kasih juga nih untuk teman-teman yang sudah ikut gabung pada sharing Teacher Talks kita pada sore kali ini. Semoga teman-teman di sana sehat terus, dan Mbak Ayu juga ya Mbak ya. Semoga sehat terus, jaga kesehatannya. Iya, alhamdulillah, semoga ya Mbak ya, kita saling mendoakan semuanya dan semoga pandemi cepat berlalu, amin. Dan mungkin itu saja teman-teman, sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton atau stay di live Instagram kita pada sore kali ini. Kurang lebihnya saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dan sikap yang salah. Ambil yang baiknya dan buang yang buruknya. Sekian dari kami, terima kasih Mbak Ayu. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you Mbak, terima kasih banyak ya Mbak. Makasih juga Mbak Intan. Iya, terima kasih untuk teman-teman. Iya, ada Mbak Rosalia di sana. Terima kasih Mbak yang sudah bergabung. Banyak teman-teman yang sudah bergabung Mbak pada sore kali ini. Alhamdulillah ya, semoga bermanfaat untuk kita dan semoga menjadi amal jariah juga ke depannya untuk kita. Terima kasih Mbak. Assalamualaikum. Di sekolah ya Mbak. Amin, sehat-sehat juga Mbak dan rekan-rekan beserta keluarga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.